Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke BRIN terlebih dahulu, Pak Joko. Apa yang sudah dilakukan oleh BRIN untuk kemudian mendorong pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera? Ya, BRIN yang pertama kami lakukan kan memetakan area terdampak ya. Dan itu saat ini kami sudah mengumpulkan banyak citra satelit resolusi tinggi, sekitar 300 scene lebih ya, sumbangan dari berbagai negara, dan ada juga dari Kemenhan dan PTLN. Dan itu menjadi modal dasar yang sangat baik untuk kita melakukan rekonstruksi ke depan. Kita bisa melakukan perencanaan dengan dasar citra satelit resolusi tinggi itu. Gitu. Kemudian yang lain di lapangan kami juga mengirimkan air siap minum ya. Itu kami tempatkan di Aceh Tamiang itu 2 unit dengan kapasitas kira-kira produksi 10.000 galon per hari. Kemudian di Tapanuli Tengah itu ada 1 unit dengan kapasitas 5.000 galon per hari. Dan kami juga menerbangkan drone, baik drone yang optical ya, untuk memetakan area-area longsor di Tapanuli Tengah, di Aceh Tamiang, Sibolga dan sebagainya. Dan kami juga menerbangkan drone GPR untuk mendeteksi potensi air tanah, ketebalan lumpur dan lain sebagainya, Mbak. Oke. Kami juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Kapusdatin BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Verna. Pak Abdul, kami ingin tahu data terbaru yang sudah dimiliki oleh BNPB saat ini seperti apa data korban, kemudian data korban meninggal dunia hingga data korban hilang saat ini. Iya, per hari ini 28 Desember 2025 kami baru saja menyampaikan update data terkait data korban dan progres pemulihan upaya-upaya yang dilakukan di lapangan. Per hari ini ada tambahan 2 korban yang ditemukan di Benar Meriah dan Aceh Utara. Sekali lagi tentu saja doa dan simpati yang mendalam untuk pada keluarga korban ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga total korban rekapitulasi 3 provinsi hari ini menjadi 1.140 jiwa meninggal dunia, 163 masih tercatat dalam daftar pencarian tim SAR gabungan, dan yang mengungsi 399.172 orang, Mbak Verna. Oke, masih adakah operasi pencarian korban hilang yang masih dilakukan sampai saat ini, Pak? Ya, konfirmasi kami dengan Basarnas ini masih dilakukan, tetapi memang tidak di lokasi pusat-pusat pemukiman atau pusat aktivitas masyarakat, tetapi lebih ke titik-titik site-site yang sudah ditentukan oleh Basarnas yang diidentifikasi memang mungkin masih ada jasad, apakah itu tertimbun atau terbawa oleh longsoran atau material banjir, Mbak Pena. Itu di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu masih diteruskan di beberapa titik site-site tertentu yang ditetapkan oleh Basarnas. Oke. Kalau dari Agam Sumatera Barat, adakah data baru? Untuk per hari ini, untuk penambahan korban jiwa ini semuanya dari Aceh 2 jiwa. Oke. Jadi untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak ada penambahan. Oke, apalagi kalau kita lihat di Agam Sumatera Barat, Pak, terjadi banjir susulan, tidak ada korban jiwa begitu ataupun korban lainnya dari Agam Sumatera Barat? Untuk bencana susulan, BNPB mencatat memang dari peningkatan intensitas curah hujan secara umum 4 hari terakhir ya. 4 hari terakhir itu terjadi banjir di 3 kabupaten di Aceh dan 2 kabupaten di Sumbar. Alhamdulillah ini di Sumbar tidak ada korban jiwa. Memang sempat ada terjadi galodo susulan ya di Maninjau ya Pak Gubernur. Tetapi alhamdulillah ini arusnya datangnya sumber galodo ini tidak dari ketinggian yang terlalu curam sehingga arus ke bawah itu tidak terlalu kencang sehingga dampak kerusakan pun minimum. Jadi sebenarnya Mbak Berna, ini kondisi hujan yang mengakibatkan bencana susulan di 2 provinsi dalam 1 minggu ini, itu dalam kondisi normal sebelum bencana, itu bukanlah intensitas hujan yang bisa menyebabkan banjir dan longsor.
Lalu kenapa saat ini setelah bencana ini menjadi intensitas hujan lebat sedikit kemudian menjadi banjir dan longsor atau banjir susulan? Karena memang kapasitas daya tampung dari drainase primer saat ini, saluran-saluran air, sungai, dan kondisi saluran air yang ada di kawasan terdampak, ini memang mengalami penurunan bahkan mungkin 70%. Karena ada pendangkalan akibat lumpur, sungai yang berpindah, kemudian ada sumbatan-sumbatan dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi atensi BNPB bersama Kementerian PU ini berupaya untuk mempercepat normalisasi dari infrastruktur keairan ini, khususnya pendalaman alur sungai dan normalisasi sungai di beberapa titik yang kita anggap memang menjadi titik rawan terjadinya limpasan kalau ada intensitas hujan tinggi. Ini memang tentu saja belum akan optimal dalam 1 minggu ini karena daerah aliran sungai yang terdampak itu sangat luas. Nah, cara lain yang kita lakukan adalah optimalisasi operasi modifikasi cuaca. Hingga saat ini dari tanggal 27 November, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak pernah berhenti sehari pun kita lakukan operasi modifikasi cuaca. Aceh itu kita kerahkan 4 pesawat, Sumatera Utara 2 pesawat, dan Sumbar 3 pesawat. Tetapi sekali lagi memang kondisinya ini kita berupaya membuat tidak ada hujan dalam kondisi puncak musim hujan. Kita di Desember saat ini. Ini adalah puncak musim hujan di Sumatera bagian tengah ke utara. Dan ini kita upayakan dengan modifikasi cuaca bahkan hingga sampai tidak ada hujan. Dan itu dalam beberapa hari terakhir, dalam 1 bulan, itu bisa dikatakan mungkin 20 hari dalam 1 bulan terakhir pasca bencana itu bisa kita buat tidak ada hujan. Tetapi tentu saja ini ada batasan-batasannya sehingga tetap dalam beberapa kali, beberapa hari kemudian intensitas hujan turun dan kemudian ini yang menyebabkan adanya bencana susulan. Kita akan terus optimal modifikasi cuaca dan juga normalisasi kawasan infrastruktur perairan ini. Oke. Mbak Pena. Baik, saya bergeser ke Aceh, ke Pak Murtala. Pak Murtala, ini kami mendapatkan informasi bahwa tanggap darurat ini akan berlangsung sampai tanggal 7 Januari. Benarkah demikian, Pak? Sampai tanggal 8 Januari. 8 Januari. Apa yang kemudian dikebut untuk kemudian dalam fase tanggap darurat ini, Pak Murtala? Yang paling dikebut adalah kan infrastruktur perhubungan, terutama jalan. Udah itu mengakses kelompok-kelompok rentan yang tadinya mungkin secara tidak ada penanganan khusus. Sekarang kan penanganan kesehatan juga kepada kelompok-kelompok rentan kan makin terfokus. Sementara Gubernur juga sudah memerintahkan tentang bagaimana supaya pada tanggal 5 Januari ini pembelajaran di sekolah walaupun masih bersifat tanggap darurat tetap harus terjadi. Karena ini adalah bahagian daripada supaya menghindari anak-anak kita makin depresi karena ketiadaan ruang belajar buat mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita sudah membuat beberapa seruan, misalnya sekolah darurat, juga membuat kurikulum darurat agar anak-anak minimal dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bermain di sekolah, bertukar-tukar pikiran, dan lain sebagainya. Sehingga yang kita harapkan pemulihan psikis terhadap korban juga dapat beriring. Begitu, itu yang menjadi titik fokus sekarang. Bagaimana pendidikan harus terjadi dan akses hubungan sampai dari semua daerah terisolir itu dapat tertangani dengan baik, bisa ditangani dengan roda 4, begitu. Itu harapannya bisa berlangsung sampai nanti tanggal 8 Januari. Saya mau ke Sumatera Barat, Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyildi. Kami ingin tahu apa sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh warga Sumatera Barat saat ini. Ya, untuk sekarang ini kebutuhan kita itu suplai air bersih dan air minum ya. Ini masih menjadi perhatian kita. Walaupun memang kita sudah membuat teki-teki penampung dan kemudian disuplai melalui mobil-mobil. Karena memang seperti di Kota Padang itu PDAM-nya belum berfungsi secara maksimal. Maksud itu penyediaan air adalah menjadi harapan masyarakat. Dan kemudian samping itu juga kita sekarang ini melakukan pembenahan tentang infrastruktur kita. Seperti dengan tadinya banjir susulan di Maninjau,
Maka yang kemarin jalan bisa dilewati, kemarin beberapa hari terputus. Nah, ini yang akan kita kerjakan segera. Dan sekarang ini juga jalan dari Padang ke Padang Panjang itu sudah bisa dilewati, tapi masih dalam pekerjaan dan belum maksimal. Dan kemudian jalur-jalur yang pekerjaan berat adalah yaitu jalur Padang Malala. Nah, ini memang berat. Menurut ini memang butuh waktu yang cukup panjang untuk pembenahannya. Tapi seluruh daerah-daerah di Sumatera yang terdampak ataupun yang kena banjir longsor itu sudah diakses melalui roda 4 inilah misalnya. Yang paling dibutuhkan saat ini oleh warga Sumatera Barat diantaranya adalah air minum, air bersih, kemudian juga akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat. Saya mau ke Pak Joko. Pak Joko, ini kan BRIN sudah juga kemudian menyumbang air minum bersih untuk sejumlah warga yang terdampak akibat bencana di wilayah Sumatera. Target selanjutnya yang akan dilakukan BRIN ke depannya apa? Ya, target BRIN ke depan, BRIN akan fokus untuk membantu ini ya, rekonstruksi, rehab dan rekon. Tadi sudah kami sampaikan bahwa di BRIN kami sudah menyiapkan data satelit resolusi tinggi dan memang itu menjadi tugas BRIN ya untuk menyediakan data. Dan tentu kami akan mensupport semua kementerian dan lembaga, ada Badan Informasi Geospasial, terus kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman misalnya, Bappenas, kemudian BNPB tentunya kami selalu setorkan hasil analisis kami ke BNPB. Kalau sejauh ini untuk relokasi dan juga penataan ulang, apa kemudian rekomendasi dari BRIN gitu untuk disampaikan ke sejumlah pemerintah daerah di 3 provinsi? Ya, sebenarnya untuk tahap ini ya, relokasi ya dan rekonstruksi itu memang yang paling penting kita harus memilih lokasi yang memang sesuai dan aman ya buat mereka. Dalam arti sesuai itu lokasi itu harus memperhatikan juga peruntukan kawasannya seperti apa, kemudian kondisi iklim dan potensi bencana ke depan seperti apa, topografinya seperti apa dan sebagainya. Dan itu sebenarnya memang yang berperan nanti yang utama adalah Badan Informasi Geospasial ya yang akan melakukan itu, dan tentu BRIN akan mensupport tadi dengan data satelit resolusi tinggi dan mensupport tenaga-tenaga ahli di BRIN yang memang bisa membantu ke sana, Mbak. Oke, saya mau kembali ke BNPB, Pak Abdul Muhari. Ini kalau kita tahu juga banyak jembatan beli yang sudah diperbaiki. Sejauh ini laporan dari BNPB seperti apa? Ya, untuk Sumatera Barat itu Pak Gubernur pasti juga sudah mengikuti ya prosesnya, beberapa titik-titik krusial itu sudah dilakukan. Kemudian tadi yang akses jalan provinsi yang jalan alternatif Padang Bukit Tinggi di Malalak itu juga sekarang sedang ditangani dengan intervensi dari Kementerian PU. Kemudian untuk Sumatera Utara itu relatif untuk jalur lintas penghubung kabupaten kota hanya tinggal di satu titik antara Tapanuli Utara dan Sibolga yang masih terputus. Ada longsoran dengan kedalaman 60 meter ya, sehingga tidak mungkin dibangun jembatan, tetapi kemudian dibuatkan jalur alternatif sehingga secara umum relatif ini sudah terhubung jalan lintas penghubung antar kabupaten dalam satu provinsi. Kita ke Aceh, ini ada 2 koridor utama yang menghubungkan ibu kota provinsi. Medan ke Banda Aceh via jalur timur itu sudah terhubung, jembatan Kutablang yang selama ini masih melewati Awe Getah, jembatan alternatif saat ini sudah terhubung sehingga ada 2 jalur jembatan yang bisa mengkonekkan, menghubungkan jalur lintas timur yang paling krusial sebenarnya, karena lintas timur ini adalah alur jalan utama yang menghubungkan kabupaten kota terdampak parah di timur. Kemudian lintas barat ini Banda Aceh, Nagan Raya, Molaboh terus sampai ke Sumatera Utara. Nah, ini juga sudah pulih, dan yang PR kita sebenarnya adalah akses dari lintas timur ke daerah tengah. Jadi akses dari Biren ke Bener Meriah, akses dari Loksmawe ke Takengon itu secara bertahap dan secara terbatas
saat ini sudah pulih di jalur KKA, sedangkan yang Biren Bener Meriah ini masih ada PR 3 jembatan lagi yang saat ini sedang dikebut dengan target itu di tanggal 30 Desember. Kami mendapatkan informasi dari PU itu saat ini masih on schedule ya. Kita harapkan ini benar-benar bisa tembus sehingga akses Bener Meriah Biren ke Bener Meriah ini sudah terbatas sebenarnya, jembatan Belia sudah terpasang. Yang belum itu adalah PD ke Takengon, kemudian Takengon Gayo Luas sampai ke Kutacane. Jadi alur tengah ini yang masih kita kejar penyelesaiannya. Kita harapkan memang ini bisa selesai sesuai dengan target dari Kementerian PU. Secara umum ada dua aspek sebenarnya yang menjadi kunci percepatan pemulihan di Aceh, Mbak Fernand. Pertama adalah pemulihan sektor jalan, yang kedua adalah pemulihan listrik. Karena listrik ini begitu jalan sudah selesai, kalau listrik bisa dipulihkan dengan cepat, artinya proses masuknya kendaraan-kendaraan yang membawa komponen-komponen perbaikan dari perbaikan listrik ini bisa masuk, maka secara otomatis kalau jalan sudah pulih, listrik hidup, aktivitas ekonomi bisa berjalan. Dan juga proses pemulihan PDAM itu sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Meskipun ada genset, tetapi tentu saja ini tidak akan bisa optimal. Tetapi kita harapkan nanti begitu akses jalan darat pulih, listrik bisa di kawasan tengah ya, di kawasan tengah itu bisa kita percepat, maka dua aspek ini pulih, maka operasi pemulihan secara umum di sektor lainnya, baik itu sektor air minum, BTS juga bisa berfungsi kalau ada listrik dan seterusnya, ini bisa kita percepat, Mbak Fana. Oke, itu adalah percepatan pemulihan dari BNPB. Kita juga ingin dengar target jangka pendek dan juga jangka panjang dari pemerintah provinsi untuk mendorong percepatan pemulihan bencana Sumatera. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.